Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Jumat 12 Juli 2024. Di pagi hari ini seperti biasa, akhir pekan kita nanti akan mereview ya satu hari kemarin, kemudian kita nanti akan juga monitor di news jam 19.30 apakah ada petunjuk yang lebih signifikan atau tidak. Kita mulai dengan mereview satu hari kemarin di XAU USD khususnya. Namun sebelumnya kita ingatkan buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Mudah-mudahan semuanya bisa teredukasi. Terima kasih, kita akan mereview satu hari kemarin di XAU. Di XAU kemarin kita perkirakan masih akan bergerak koreksi turun, kemudian kita akan mengujinya di area supportnya ya di kisaran 2368 ini. Saya tandai dengan highlight warna ungu. Jika ternyata ditembus, maka akan kembali bergerak turun ya. Sebaliknya, karena sudah mulai ditolak, maka kemungkinan masih akan bergerak naik. Yang terdekat kita uji di posisi 2380 untuk area retracement yang terdekat untuk posisi bullishnya. Jika ditutup lebih tinggi, kemungkinan masih akan bergerak naik ya. Sayang sekali di atas juga ada resisten, jadi harus juga melewati atau ditutup lebih tinggi dari resisten yang ada. Kita lebih awal menempatkan posisi buy di 2382.40 karena sudah mulai memantul ke atas, maka kemungkinan akan bergerak naik sampai di area uji ya yang terdekat, yakni di target 1, 2 dan berikutnya kita menempatkan titik jenuh. Kemarin kita tempatkan titik jenuhnya di area yang sama dengan targetnya. Ya, karena ada news yang berdampak signifikan, maka tentu ini juga bisa dilewati, bisa di break dengan baik. Tentu kita pertimbangkan dari daily range-nya. Kemudian kalau kita lihat ini sudah sempat bergerak retest lagi, kemudian kembali naik jelang berita sempat bergerak akan turun tapi tidak signifikan dan kembali bergerak naik sampai pada dua target sekaligus dan berada di titik puncaknya ya. Sempat bergerak turun kecil kemudian masih bergerak naik. Dari sisi daily range-nya, karena sudah lewat, maka kita menggunakan daily range yang lebih panjang. Kita menggunakan di tanggal 5 Juli ya sebagai area uji untuk mengetahui kemungkinan sampai di mana ketika dia bergerak naik ya. Kita gunakan untuk daily range-nya, maka kemungkinan berada di area di situ adalah area jenuhnya. Ketika satu titik jenuh pertama yang kita jadikan dasar untuk menguji kekuatan bullish sudah di break dengan baik, maka kita gunakan yang lebih panjang, yakni di kisaran ya di kisaran 4000 sekian, dan itu bertepatan dengan harga mendekati 2415 ya. Meskipun ada lebih sedikit, tetapi di situ mulai ada penolakan yang signifikan, sudah mulai ada keraguan untuk bergerak kembali naik. Dengan demikian satu posisi kemarin kita juga dapat maksimum dari XAU USD ya. Lanjut yang lain sama, hampir-hampir sama ya. Di euro juga sama, kita juga dapat peluang baiknya. Sekalipun sempat bergerak menyentuh posisi yang posisi sell-nya, namun untuk recovery tentunya masih bisa kita selesaikan dengan baik ya. Di 60 sampai 100 kita recovery sampai di target yang kedua pun bisa menyelesaikan dengan baik.
Kita akan lanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan di XAU USD lagi. Kira-kira apakah masih akan berpeluang bergerak naik lagi? Kita coba akan lihat juga apakah hari ini ada yang signifikan ya. Kita coba lihat di jadwal kalender ekonominya. Di hari ini kalau kita amati, kita lihat di jadwal beritanya jam 19.30 dan 21.00 ya. Ini berpeluang akan menguatkan US dollar ya. Dari sisi teknikal, kalau kita lihat sampai saat ini sudah mulai ada kecenderungan untuk bergerak turun ya dari puncaknya, kemudian ada rejeksi, ada penolakan yang semuanya akan menuju ke bawah. Meskipun hanya bersifat sementara, masih belum kuat, tetapi setidaknya petunjuk untuk bergerak turun sangat terlihat sekali. Kita amati di time frame H4 ya, perhatikan di H4. Ada rejeksi di sana, ada loss momentum, kemudian ada konfirmasi merah ya, sehingga masih berpeluang akan bergerak turun hingga di area support yang terdekatnya, kira-kira di sini. Oke, kemudian kita akan lihat, kita akan tarik juga sebagai area ujinya nanti. Nah, ini berada di area support sekaligus berada di area retracement-nya, kita tandai jadi satu. Oke, jadi simulasinya kira-kira seperti ini. Kalau dia turun akan kita uji di sini. Kemudian nanti di situ kita akan lihat apakah dia break atau berbalik atau memantul. Kalau dia memantul tentu akan kembali mendekati puncaknya lagi. Sebaliknya ketika dia break maka akan condong sampai pada supportnya, kemudian kembali akan retest, dan jika tidak bisa break lagi akan kembali bergerak turun sampai di mana bisa juga sampai di 2354 ya. Kita gunakan dulu untuk, karena hari ini juga ada news ya. Pada hari ini tutupan candle juga di time frame daily, artinya tutup MetaTrader-nya akan berhenti bergerak untuk hari esok dan lusa, sehingga kita akan menggunakan range yang agak panjang. Hari Jumat bisa lebih tinggi dari kondisi normalnya. Oke, kita maksimalkan dengan menggunakan daily range ya, kira-kira sampai di sana. Oke, arah ke bawah kita fokus dulu untuk sell-nya sampai di area retracement ya, maksimal di area retracement. Kita tempatkan dulu untuk sell-nya di 2402.91. Kemudian ini sell-nya di 2402.91 dengan target yang terdekat cukup di sumbunya di sana ya. Oke, untuk target yang pertama berada di 2395. 2395.84.
Kemudian untuk target selanjutnya kita akan tempatkan di puncak retracementnya sekaligus mendekati supportnya di sana. Kita ukur jangan terlalu panjang. Oke, kira-kira di 2388 2388.62. Kemudian untuk area jenuh ya maksimum hari ini kita perkirakan di 2371. Area jenuh jual di 2371 poin sekian ya. Sementara dari sisi yang di atas, dari sisi tren yang ada ya, bisa juga dia akan retest hanya sebentar ya, atau koreksi sebentar kemudian berbalik naik. Kita menempatkan posisi buy di 2414 ya, 2414. Ini kita tempatkan untuk posisi yang terdekat di buy-nya 2414.88 dengan target yang paling realistis dan terdekat kita ambil berada di 2422 ya, cukup mendekati resisten di 2422.10 ya. Jika ternyata masih kuat dia bergerak naik, kita akan coba untuk ukur ke atas ya, mampukah sampai mendekati 2450 ya. Kita akan tempatkan lagi untuk target berikutnya ya, cukup di 2428 29 lah. Oke, target yang kedua di 2429. 2429.54. Sementara untuk area jenuh karena ini puncaknya, kita akan menggunakan perkiraan daily range saja ya. Kita akan perkirakan ya area jenuh beli di 2443. Di 2443 poin sekian sebagai area jenuh belinya ya. Kita nanti akan uji di sana. Kita tandai dengan highlight warna kuning sebagaimana yang di bawah juga kita tandai warna kuning. Baru nanti setelah ini ditembus kita akan uji kembali di 2354. Oke, ini kira-kira untuk mapping hari ini di XAU USD ya. Kalau mau tanya di situ ada target di mana resikonya, maka kembalilah pada masing-masing. Resiko sekali lagi kita bisa sampaikan sejauh mana kita merelakan kerugian kita ya. Setiap individu punya batasan yang berbeda. Nanti kalau kita kasih lebih besar belum tentu kuat untuk kita meresikokan di sana. Sehingga yang realistis sesuaikan saja apakah kita menggunakan risk dan reward rasio 1:1, 1:1,5, 1:2 silahkan ditempatkan. Pakai persentase 1%, 2% juga boleh. Jadi jangan tanya lagi di mana resikonya. Selama kita masih belum bisa menempatkan resiko, berarti trading kita masih belum bisa. Sehingga harus dibenahi lagi, belajar lagi, berlatih lagi dengan risk management yang baik. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa share videonya jika dirasa ini sangat bermanfaat untuk yang baru menekuni dunia trading. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.